Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 20. Lain kali berpikirlah bila ingin melakukan kejahatan karena bila berhadapan dengan orang lain, kau pasti sudah tinggal nama saat ini. Leo pun mendorong tubuh pramusaji itu keluar dari loker. Wanita itu berusaha berdiri meski dengan gemetar. Bagaimanapun posisinya saat ini serba salah. Akan tetapi wajah pria yang mencekiknya tadi lebih menakutkan, ketimbang wanita yang telah menyuruhnya meracuni pelanggan. Pramusaji itu bangun dan melangkah dengan gontai. Ia berjalan ke arah terakhir kali melihat wanita misterius yang menyuruhnya itu. Untung saja, wanita misterius yang berpakaian sangat seksi itu belum pergi jauh dari sana. Ternyata ia masih memantau bagaimana kelanjutan dari aksi pramusaji yang telah dibayarnya. Saat ini dirinya tengah menunggu buruannya keluar dari resto. Bagaimana? Apa kau sudah menjalankan perintahku dengan baik? Tanyanya pada pramusaji yang berjalan lemas ke arahnya. Bahkan tubuh wanita itu terlihat gemetar dan sedikit terisak. No, Nona. Panggil pramusaji tersebut. Apa tugasmu berhasil dengan baik? Ah, itu, belum sempat meneruskan ucapannya, sang pramusaji telah ditarik oleh seseorang dari belakang. Kemudian pria dengan postur gagah dan maskulin keluar dari balik pintu. Jadi semua ini adalah ulahmu? Suara bariton Leo langsung mengagetkan seluruh sendi dan tulang Clara, membuat wanita itu terperanjat dan langsung berpegangan pada pagar besi. Ia segera menopang tubuhnya agar tidak limbung ke belakang. Bagaimana bisa dia tahu? Batin Clara. Betapa kaget dirinya, bahwasanya aksinya telah ketahuan oleh sang target. Wanita seksi itu merasakan tubuhnya gemetar dengan begitu hebatnya, merasakan aura kejam di sekitar Leo yang belum pernah disaksikannya selama ini. Kalian, bawa kedua wanita ini ke tempat yang sudah kusiapkan. Leo memberi perintah kepada beberapa pria, yang keluar dari sebuah pintu di belakang tubuhnya. Baik, Tuan, laksanakan. Jawab tegas salah satu pria berpakaian serba hitam tersebut. Rambutnya dikuncir ke belakang, dengan sorot mata tajam. Dialah Black, diapit dengan Dark dan Shine. Kau salah, Nona telah bermain-main dengan seorang Leo. Tegasnya. Tanpa diketahui oleh Clara, pria di hadapannya ini terkenal kejam dan berdarah dingin. Terutama pada orang-orang yang sengaja mengusiknya. Leo telah menyiapkan sebuah rencana, untuk memberikan ganjaran pada partner Dikta yang telah menjadi penyebab penderitaan Nadia. Clara bahkan telah beberapa kali merencanakan pembunuhan terhadap Nadia. Tidak. Kumohon lepaskan aku, Tuan Leon. Aku hanya ingin menolongmu agar terbebas dari wanita tidak berguna itu. Lepaskan aku. Teriak Clara yang telah dipegangi oleh Dark dan Shine. Ingin rasanya Leo menampar mulut Clara, yang mana telah mengatakan hal jelek kepada istrinya. Akan tetapi, seorang Leo tidak akan mengotori tangannya sendiri untuk menghabisi kuman seperti Clara. Akan tetapi, bug! Mulut Clara akhirnya dibungkam oleh tinju dari Dark, hingga mulut dan hidung wanita itu mengeluarkan saos. Berani benar dia mengatakan, bahwa istri Tuan adalah wanita tidak berguna. Sepertinya kita harus sangatlah keras padanya. Beraninya wanita ini mengacaukan honeymoon Tuan dan Nyonya. Secara tidak langsung kau telah menyerahkan nyawamu pada orang yang tepat. Dar memasang seringai bengisnya, yang dapat membuat siapapun gemetar bila melihatnya. Leo, suamiku. Aku ingin melihat dia, bawa aku padanya. Pinta Nadia berharap. Tidak perlu, sayang. Kau jangan membuang waktu serta energimu. Lebih baik kita nikmati kembali bulan madu kita ini, ucap Leo seraya melabuhkan kecupan dalam dan lama di kening istrinya itu. Kau tenang saja. Sudah kukatakan semua pasti akan beres. Tidak ada siapapun yang bisa bermain-main dengan Leo. Sebaiknya kita cari restoran lain, atau lebih baik kita makan di dalam hotel saja. Aku janji akan memesankan banyak makanan kesukaanmu. Leo pun segera berdiri dan menarik tangan Nadia untuk ikut bersamanya. Meski penasaran, Nadia akan menuruti apapun perkataan Leo. Sebelum ia mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi, dan siapa orang yang telah mengincar nyawanya. Di sebuah tempat.
Kedua wanita yang ditangkap oleh anak buah Leo, sudah dibekap mulutnya dan juga diikat kedua tangan dan kakinya. Saat ini keduanya diletakkan pada sebuah kotak, dan mereka saat ini tengah komat-kamit karena ketakutan. Seandainya lakban yang menutup mulut mereka itu dibuka, mungkin mereka sudah berteriak-teriak histeris. Hanya terdengar gumam dan geraman tertahan dari mulut Clara dan juga sang pramusaji. Air mata sudah berlinang membasahi wajah keduanya. Tak lama kemudian, terdengar derap langkah kaki yang mendekati ruangan tempat di mana kedua wanita ini disekap. Leo akhirnya bisa datang ke tempat ini setelah membuat Nadia tertidur pulas. Tentu saja dengan cara membuat istrinya itu lemas karena permainan panas mereka. Sepertinya kalian berdua sangat suka berada di tempat ini, ledek Leo dengan sebuah seringai yang mampu membuat siapapun bergidik. Mr. Leon is come back, ucap Dar pelan kepada Shine. Sementara Black dan Blue bertugas mengawasi Nadia di resort sewaan mereka. Mungkin aku tidak perlu turun tangan untuk memberi pelajaran pada kalian. Karena para hewan yang lucu itu, secara perlahan akan membuat kalian mengerti sedang bermain dengan siapa, ucap Leo lagi. Dark, kau harus menambahkan kawanan dari pasukan kecil ini, agar mereka tidak terlalu kesepian. Leo memberi perintah pada sang anak buah yang langsung dimengerti oleh keduanya. Leo kembali menyeringai bengis, sehingga aura menakutkan dan kejam itu semakin kentara pada wajah tampannya. Sang Mr. Leon benar-benar kembali, seorang mafia berdarah dingin yang tak kenal ampun pada lawan-lawannya. Tak lama Dar kembali lalu menghampiri kotak tersebut. Wajah seramnya dengan mata bulat dan besar itu, menatap tajam kedua wanita yang tengah gemetar ketakutan. Wah, sepertinya kalian cukup bahagia, sampai terharu saking senangnya. Dar terkekeh bagaikan joker, membuat keduanya beringsut mundur karena takut. Kemudian, ia memasukkan ember yang berisikan hewan melata lainnya. Hei, aku sudah menambah personil, agar tempat ini semakin ramai dan kalian tidak lagi kesepian. Oke. Nikmatilah hari-hari kalian di sini, ucap Dar yang tergelak karena kedua wanita itu berjikrak setengah mati. Seharusnya kau cari tahu dulu siapa calon korban kalian. Karena kau sedang berhadapan dengan lawan yang tidak sebanding, kau bahkan tidak tahu siapa kami yang sebenarnya. Kau salah besar, karena telah berani bermain-main dengan mafia terhebat dalam penyiksaan. Kata Dark, seraya mengambil satu odading kemudian meletakkannya di atas kepala Clara. Clara pun kelojotan, hingga menubruk kaca berulang kali, kening dan hidungnya sudah mengeluarkan saos. Anggap saja rumah sendiri, nikmatilah hari yang mungkin menjadi masa-masa terakhir kalian. Clara terdengar ingin meneriakkan sesuatu. Leo mendekati kotak kaca tersebut, sambil menahan napas karena tempat itu bau segala rupa. Sebelum kau mati aku akan memberitahu satu hal padamu. Istriku bukanlah wanita tak berguna seperti apa yang kau katakan, dia lebih hebat dan juga berkelas dibandingkan dirimu. Kau bahkan tidak ada seujung kuku pun jika dibandingkan dengan Nadia. Kau dan Dikta sama-sama manusia sampah. Ucap Leo sambil mengeratkan gerahamnya menahan kesal. Ingin rasanya ia tebas saja leher keduanya. Dan kau, wanita pramusaji yang sok tahu. Seharusnya kau berpikir dulu sebelum mengambil jalan yang salah. Sekarang kau sudah tidak bisa mundur lagi. Silakan kalian nikmati kebersamaan ini, semoga kalian semakin dekat dan akrab setelah ini. Terimalah hadiah dariku dan nikmatilah, kuharap kalian menyukainya. Leo tersenyum sinis, hingga pada akhirnya ia pun berdiri untuk menyingkir dari tempat itu. Mereka tidak mengira jika tuan mereka akan kembali kejam. Tuan Leo menyiksa Clara, yang beberapa kali berniat menghabisi nyawa Nyonya Nadia, dengan siksaan yang sungguh di luar akal pikiran. Kau benar, bos kita kembali menjadi seorang pria yang sangat kejam. Menyiksa musuhnya agar mati perlahan-lahan dalam ketakutan yang teramat sangat. Bahkan aku saja sampai merinding memikirkannya. Shine yang berdiri di sebelah Dar pun bergidik ngeri. Tutup rapat kotak itu, agar makhluk lucu ini tidak merangkak keluar. Kita cukup mengawasi dari jauh saja. Setelah 24 jam kemudian kita bisa memeriksa keadaan mereka, ucap Dar pada Shine. Ya, kupastikan setelah malam ini keduanya sudah tidak bernyawa, lalu kami bisa membakar tempat ini. Shine berkata dengan tegas dan dingin. Di saat Tuan Leo marah, tidak ada satupun musuh yang sanggup memandang ke dalam matanya. Sungguh merupakan satu kesalahan yang besar,
jika berani bermain-main dengan pria kejam berdarah dingin seperti Leo. Sepertinya, Tuan Leo tidak pernah salah strategi. Kedua wanita itu pasti akan sangat menyesali kelakuan serta tindakannya, ucap Shine yang langsung diangguki setuju oleh Dark. Sementara Leo telah kembali melajukan kendaraannya kencang, agar cepat sampai ke resort. Sementara itu di tempat lain. Kalian majulah, cepat selamatkan bos kalian. Kasihan kekasihku yang cantik disekap di dalam. Ucap pria penjudi yang satu kamar dengan Clara. Banyak penjaganya bos, jawaban anak buah pria tersebut. Masa kalian takut? Badan kalian kan besar-besar. Ujar pria itu memberi kode keras. Bukan takut, Tuan. Anda nyatanya tidak membayar kami dengan cukup. Kami hanya diperintahkan untuk mengawalnya juga memuluskan aksinya. Sementara jika kami harus bertarung semua itu butuh kesepakatan baru. Salah satu pria berbadan besar itu menyahuti kalimat yang dilontarkan oleh partner Clara ini. Kedua anak buah Clara akhirnya mau maju, setelah lelaki yang menjalin kerjasama dengan Clara menambah upah mereka. Dengan begitu percaya diri menghampiri para pengawal, yang dipersiapkan oleh Dark dan Shine di gerbang depan. Mungkin karena postur mereka itu besar, hingga mereka yakin dapat mengalahkan dua orang pria yang berdiri menjaga pintu. Kedua anak buah Clara tersebut langsung menyerang tanpa aba-aba. Sungguh tindakan yang gegabah karena keduanya hanyalah mengandalkan kekuatan. Mereka begitu terburu-buru hingga tidak mengukur berapa kekuatan lawan. Dengan begitu, kedua pengawal tersebut dapat melumpuhkan anak buah Clara hanya dengan beberapa jurus saja. Jangankan sampai masuk ke dalam gedung, baru menghadapi dua orang pengawal di depan pintu saja mereka sudah kok. Clara benar-benar buta, karena dia berpikir jika Leo hanyalah pengusaha biasa. What? Apa gue gak salah lihat? Badan segede-gede karung beras gitu kalah dalam waktu kurang dari setengah jam. Oh sial kau Clara. Kau ini menyewa bodyguard macam apa? Kau bahkan menggunakan uangku untuk membayar orang yang tidak berguna. Pria itu terus menggerutu sendiri dalam mobil. Bagaimana ini? Jika misi ini gagal lalu bagaimana dengan rencana sebelumnya? Jangankan untuk meniduri Clara gratis selama sebulan. Nasibnya saat ini saja aku tidak tahu. Apa mungkin wanita itu sudah mati disiksa di dalam sana, setelah mereka menikmatinya bergiliran? Oh tidak. Persetan dengan itu semua. Sepertinya aku harus memikirkan bagaimana cara keluar dari tempat ini, aku tidak mau menjadi sasaran berikutnya. Lebih baik aku pergi dari tempat ini sekarang, lelaki itu pun menjalankan mobilnya dan melaju dengan cepat. Tuan Barca, wanita itu ditinggal di resortnya sendirian. Leo dengan kedua anak buahnya tengah mengeksekusi wanita yang mengacau selama 2 hari ini, lapor Nick pada Barca. Awasi terus, Nick. Akan ada masanya pertahanan mereka lemah, ucap Barca pada kaki tangan kepercayaannya itu. Benar Tuan, 2 buah anak buah Leo kini berjaga-jaga di sekitar resort. Tetapi yang satunya lagi sama sekali tak terlihat selama 2 hari ini, tambah Nick. Aku punya rencana, Nick. Barca menyeringai penuh arti dengan sorot mata berkilat. Sementara itu di kamar resort yang Leo sewa, Nadia saat ini tengah mencari cara agar bisa keluar. Nadia resah dengan beberapa video kiriman melalui ponselnya. Di mana di sana menunjukkan bahwa wanita yang hendak mencelakakan dirinya adalah Clara. Wanita yang telah menjadi perusak rumah tangganya. Nadia segera berganti pakaian. Kini ia berganti pakaian kasual dengan celana jeans dan sweater. Nadia membuka kamarnya, dan ia pun berhadapan dengan 2 pengawal yang ditugaskan oleh Leo untuk menjaganya. Leo, aku bukan lagi wanita yang lemah. Aku ingin menghajar langsung perempuan itu. Batin Nadia dalam hatinya. Maaf Nyonya, Anda mau kemana? Tanya salah satu pengawal, tanpa menjawab Nadia mengulurkan tangannya ke leher Black. Black tentu saja sama sekali tak menduga akan mendapat serangan dari sang Nyonya. Kemudian, Dread. Black tanpa diduga langsung jatuh terkulai karena sebuah setruman di lehernya. Kejadian tersebut sontak membuat Blue menahan tangan Nadia dengan kencang. Nyonya, apa yang kau lakukan? Kagetnya melihat kawannya itu telah tergeletak di lantai. Aku tidak melakukan apa-apa, hanya ini, Nadia menggerakkan dengan cepat tangan yang satunya lagi. Hingga tanpa disadari oleh Blue jika ceruk lehernya juga telah tersetrum. Bukan sekedar alat strum biasa.
Karena setelahnya, pandangan korban akan kabur dan tungkainya lemas. Blue pun menyusul kawannya, tertelungkup di atas lantai depan kamar. Tumbang sudah, untung saja aku membawa senjata andalanku. Maaf karena aku telah membuat kalian tidur di sini, tak lama kok mungkin sekitar setengah jam. Kemudian Nadia memeriksa saku dari para pengawal tersebut. Ia pun menemukan senjata tajam dan juga senjata api. Nadia hanya mengambil senjata tajamnya saja, karena dia belum mahir menggunakan senjata api. Maaf lagi ya karena aku harus mengambil senjata ini. Setelahnya Nadia segera bergegas pergi. Begitu keluar dari area resort, tiba-tiba seseorang menarik tubuhnya dan meletakkan sebuah kain di depan mulut Nadia. Perlahan, kesadaran wanita itu pun menurun. Bersambung.